Diduga akibat hubungan pendek arus listrik di bengkel, kebakaran merembet ke 3 rumah di Jakarta Timur. Komisi 3 DPR RI mengecam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus dan memastikan akan mengawal pengusutan kasus ini. Terjebak kemacetan belasan jam, sejumlah pemudik pingsan saat antre masuk pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sebagian besar diduga mengalami dehidrasi dan kelelahan. Halo saudara, selain 3 informasi tadi ada sejumlah informasi dari Jakarta dan juga sekitarnya di seluruh Indonesia akan hadir untuk Anda dalam Indonesia Update selengkapnya bersama saya, Tili Reabella. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran melanda bangunan kios dan rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting dari salah satu kios hingga merambat ke rumah warga di sekitarnya. Kobaran api membakar sejumlah kios dan 3 rumah di Jalan Swadaya Cakung, Jakarta Timur. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting dari kios bengkel. Saat ini ada kios-kios yang kalau kita lihat nih ada kios penjual bahan vulkanisir ya, ada kemudian tumpukan-tumpukan triplek, ada kemudian ini saya lihat juga ada ikan-ikan yang terbakar, mungkin kios ikan, dagang ikan, saya lihat nih ikan asin dan lain-lain ya. Tapi masih dalam proses pemadaman sehingga kita masih belum mendata satu persatu, tapi kita personil ini 70 orang, kami 70 orang dengan unit sebanyak 14 unit. Sejauh ini tidak ada korban, mudah-mudahan tidak ada korban, kita doakan secara bersama-sama. Yang juga jadi sorotan, saudara, Komisi 3 DPR RI mengecam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus dan memastikan akan mengawal pengusutan kasus ini. Sementara itu, beredar luas gambar wajah pelaku penyiraman air keras. Polisi menegaskan gambar itu merupakan hasil kecerdasan buatan atau AI. Komisi 3 DPR RI mengecam penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andri Yunus. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan DPR akan mengawal kasus ini dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya guna pengusutan dan penangkapan pelaku. Komisi 3 DPR mengharapkan pengawalan maksimal untuk Andri Yunus agar aman dari ancaman kekerasan susulan. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa saudara Andri Yunus wajib memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, serta baik sebagai warga negara maupun sebagai pembela hak asasi manusia. 2. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Akta Cita. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di tengah pengungkapan kasus penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, beredar luas di media sosial gambar wajah pelaku. Gambar itu menampilkan 2 pria berboncengan sepeda motor.
Polisi menemukan kejanggalan dan menegaskan gambar itu merupakan hasil kecerdasan buatan atau AI. Gambar hasil AI itu dinilai dapat menyesatkan dan mengganggu proses pengusutan kasus. Polisi berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kami juga menyampaikan bahwa ada perkembangan di lapangan, termasuk di sosial media, adanya foto hasil screenshot CCTV 2 orang yang terdamparkan saat sekarang. Kita yakini bahwa itu merupakan hasil dari AI dan ini mungkin juga ada dugaan untuk menyesatkan proses penyelidikan. Dan ini kami berharap untuk masyarakat juga bijak agar penyelidikan ini fokus dan tidak terganggu, tidak terdistrupsi oleh hal-hal yang dibuat sengaja untuk menyesatkan. Serangan pada aktivis Kontras, Andri Yunus, mendapat atensi Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. 2 terduga pelaku penyiraman air keras terekam CCTV kini jadi petunjuk polisi untuk menyelidiki siapa di balik aksi teror. Polisi juga akan membuka posko pengaduan untuk mengumpulkan informasi terkait kasus ini dari masyarakat. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan. Kami juga akan membuat posko pengaduan sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan maka bisa memberikan laporan langsung. Aksi penyiraman air keras pada Andri Yunus terjadi pada Kamis 12 Maret sekitar pukul 23:37. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku menggunakan sepeda motor datang dari arah berlawanan lalu menyiram air keras kepada korban dan melarikan diri. Akibat serangan itu, Andri mengalami luka bakar 24% di tubuhnya dan kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, saudara, sejumlah pemudik pingsan saat antre masuk pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita ke informasi seputar arus mudik, saudara. 11 pemudik pingsan saat mengantri di pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Senin siang. Kebanyakan pemudik yang pingsan mengalami dehidrasi berat. Pemudik yang pingsan saat mengantri masuk pelabuhan Gilimanuk dibawa dengan tandu menuju tempat perawatan. Salah satu warga mengaku anaknya lemas, muntah-muntah, bahkan mau pingsan saat berada di atas sepeda motor ketika antre menuju pelabuhan. Hingga Senin siang, saudara, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar telah menolong lebih dari 11 pemudik yang sakit dan pingsan. Kebanyakan pemudik yang pingsan mengalami kelelahan dan dehidrasi berat akibat dipicu cuaca panas dan kondisi puasa. Karena puasa aja nggak puasa. Udah panas, tiba-tiba lemas tadi gitu kan? Tiba-tiba lemas terus minta turun langsung muntah dia. Udah makan. Ini ada sekitar 11 orang. Sebagian sudah bisa melanjutkan perjalanan. Gejalanya apa yang ini biasanya? Kebanyakan sebenarnya kita dilaporkannya pingsan gitu ya. Setelah nanti kita tangani di sini, ya sebenarnya kelelahan aja karena panas juga, cuacanya panas, kemudian antrian gitu kan, terus perjalanan jauh dari Denpasar, jadi kelelahan di sini puncaknya karena panas juga, seperti itu. Kita tangani dengan cairan, minum dengan campur elektrolit ya, oralit itu bisa pulih lagi.
Arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur hari ini terpantau masih lengang. Situasi di dalam terminal terlihat mulai banyak calon pemudik yang datang secara bertahap menjelang jadwal keberangkatan bus. Jumlah keberangkatan masih didominasi tujuan kota-kota di Jawa dan Sumatera, saudara. Hingga pukul 14 siang ini tercatat 60 bus telah diberangkatkan dengan jumlah penumpang melebihi 1.000 orang. Arus mudik diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan dengan puncak kepadatan diperkirakan terjadi sekitar 16 hingga 18 Maret 2026. Petugas terminal menyiagakan posko pelayanan dan melakukan pengecekan kelayakan bus untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dalam beberapa hari ke depan. Untuk mengetahui situasi mudik lebaran terkini, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Kadek Santosa dari Jembrana Bali, serta ada Asri Gunawan dan Junaidi Saputra dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Kita akan ke Bali terlebih dahulu. Sinta, bagaimana pantauan antrean kendaraan pada sore ini? Seperti apa penanganan pemudik yang pingsan? Ya, baik Bella dan saudara, antrean kendaraan masih terjadi. Tepat saat ini saya posisi sekitar 14 km menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Antrean kendaraan masih terjadi. Kemacetan bahkan cukup parah, tidak bisa bergerak. Saya menghitung dari tadi ada sekitar 1 jam lebih kendaraan-kendaraan ini belum juga bergerak. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, kami mendapatkan informasi bahwa aktivitas pelayaran terpantau lancar. Sementara untuk para pemudik yang mengalami permasalahan terkait dengan kesehatan, ada yang pingsan, itu diarahkan ke posko kesehatan untuk penanganan. Kemudian apabila mengalami kondisi yang serius, maka akan dirujuk ke puskesmas terdekat. Namun hingga saat ini, dari pantauan kami, seluruh pemudik masih bisa ditangani di posko kesehatan setempat. Bella. Sinta, lalu apa yang menyebabkan antrian begitu panjang? Lalu bagaimana pula upaya pengelola maupun kepolisian setempat untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan? Baik Bella dan saudara, bahwa kepadatan lalu lintas dan juga antrean kendaraan ini dipicu bahwa ini sebelumnya sudah diprediksi terjadi peningkatan mudik pada mudik lebaran tahun ini, sekitar 5% peningkatan mudik lebaran yang melalui jalur Pelabuhan Gilimanuk. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan mudik tersebut, pihak kepolisian juga sudah bersiaga di titik-titik kepadatan untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga pihak kepolisian juga melakukan penyekatan dan mengalihkan kendaraan ke buffer zone untuk kendaraan-kendaraan tersebut diterapkan delay system sehingga kendaraan-kendaraan, khususnya kendaraan-kendaraan besar, truk-truk tersebut tidak sampai bersamaan ke pelabuhan, dan ini diharapkan dapat memperlancar arus mudik lebaran. Selain itu juga kantong-kantong parkir di sekitar Pelabuhan Gilimanuk juga disiapkan untuk kendaraan-kendaraan yang harus menunggu jadwal keberangkatan sehingga bisa untuk sementara berada di kantong-kantong parkir tersebut, Bella. Baik, di Gilimanuk sudah ada peningkatan, lalu bagaimana di Terminal Kampung Rambutan? Sudah ada Aci di sana. Asri, bagaimana kondisi di Terminal Kampung Rambutan? Apakah juga sudah mulai terlihat kepadatan penumpang? Ya Bella, pantauan kami di Terminal Bus Kampung Rambutan tidak begitu bisa dibilang padat begitu, tapi memang para calon pemudik sudah mulai memadati Terminal Kampung Rambutan untuk melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman. Dan berdasarkan data dari pengelola, di hari ini 16 Maret 2026, sejak pukul 00 sampai dengan pukul 14 siang hari ini, tercatat ada 60 bus yang berangkat membawa 1.335 penumpang. Sementara ada 65 bus yang tiba di stasiun Kampung Rambutan yang membawa 445 orang. Angka ini belum bisa dibilang padat begitu ataupun juga belum bisa dibilang meningkat secara signifikan. Tapi kalau berdasarkan informasi dari Kepala Pengelola Terminal Kampung Rambutan,
Revi Zulkarnaen bahwa memang nantinya diprediksikan di hari ini angka penumpang akan terus naik begitu ataupun juga melonjak. Sementara itu ada beberapa tujuan favorit para penumpang atau calon pemudik, diantaranya di Wonosobo, kemudian Surabaya, kemudian juga di beberapa titik lainnya di Pulau Jawa, termasuk juga di Jawa Barat seperti Cianjur, Tasikmalaya dan juga Garut. Sementara kalau di wilayah Sumatera yang menjadi tujuan favoritnya adalah Padang dan juga Palembang. Di stasiun, maksud kami di Terminal Kampung Rambutan, kami memantau di area tunggunya ini sudah cukup rapi, sudah banyak yang diperbaiki, kemudian juga ada mesin tiket di sana, loket-loket juga terlihat jauh lebih tertib. Dan tidak hanya itu, di Terminal Kampung Rambutan juga menyediakan 3 posko pelayanan. Pertama posko pengamanan, kemudian posko kesehatan dan juga ada posko pengecekan atau pemeriksaan kendaraan. Jadi kalau posko pengamanan ini ada dari kepolisian dan juga TNI. Nah, kalau di posko kesehatan, masyarakat ataupun juga calon pemudik ini bisa melakukan pengetesan atau mengetes kesehatan mereka di sana seperti gula darah, urin, dan lain-lainnya untuk sebelum mereka melakukan perjalanan atau mudik ke kampung halaman. Nah, kalau di pos pengecekan kendaraan, ini nantinya akan ada sejumlah hal yang diperiksa, mulai dari administrasi, seperti dokumen, kemudian SIM pengemudi dan lain-lain, kemudian pengecekan sistem utama dan juga sistem penunjang pada kendaraan yang intinya seperti rem, kemudian juga kemudi dan lain-lain yang ini penting sekali dilakukan sebelum bus beroperasi dan melakukan perjalanan mudik. Sementara demikian, kembali ke Anda, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dan Junaidi Saputra, ada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Sebelumnya ada Sinta Pramadewi dan juru kamera Kadek Santosa dari Jembrana, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan harap berhati-hati. Informasi usai jeda, saudara, hujan deras di Kabupaten Karangasem, Bali menyebabkan Sungai Ujang Pesisi meluap dan memicu banjir. 20 keluarga terisolasi. Saudara, hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Ujung Pesisi di Kabupaten Karangasem, Bali meluap dan memicu banjir. Derasnya arus Sungai Ujung Pesisi di Desa Tumbu, Karangasem menyebabkan senderan sungai di area parkir Jukung nelayan jebol sepanjang sekitar 50 meter. Kepala Desa Tumbu bilang banjir juga memutus akses jalan warga Dusun Ujung Tengah sehingga sekitar 20 kepala keluarga terisolasi. Untuk beraktivitas, warga membangun jembatan darurat dari balok kayu yang hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki senderan dan jalan agar aktivitas kembali normal. Senderannya kemarin ini karena lebatnya hujan langsung jebol dan banjir juga lumayan gede, dan juga di sana ada juga jebol sedikit di muaranya di sana itu. Nah, dampaknya jelas ke masyarakat karena masyarakat yang memanfaatkan jalan ini, dan termasuk ada 20 kakak warga kami yang ada di sekitaran Ujung Tengah selalu menggunakan jalan ini untuk ekonomi, dan tentunya sangat-sangat mengganggu secara transportasi mereka di desa. Demikian Indonesia Update, saya Tilly Reabella pamit undur diri, sampai jumpa.